Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fahmi di channel Mix ID. Dan di video kali ini ya gue bakal mengunboxing sebuah controller lagi buat Nintendo Switch. Kalau kemarin udah yang ini, sekarang ini nih controller paling mainstream yang pernah ada ya. Karena ini udah banyak banget yang punya, banyak juga yang udah review sebenarnya. Cuma nanti gue bakal tetap review secara full versi gue ya. Dan di sini langsung kita lihat aja, di bagian depannya ada gambar controllernya, di bagian kirinya cuma ada kayak gini. Di bagian belakangnya ini ada ya keterangan produk dan spesifikasi. Di bagian kanannya cuma ada tulisan, atas bawah cuma tulisan. So langsung aja kita buka, dan di sini bawahnya sudah terbuka ya. Jadi kita buka dari bawah saja. Oke, dan ini kosong sudah ya. Di sini ada kontrolernya jelas, dan di bawahnya ini ada kabel USB Type C karena dia sudah pakai Type C, dan di sini juga ada panduan penggunaan. Dan sekarang langsung saja kita masuk ke gamepadnya, cuy. Oke, ini dia gamepadnya ya. Wow, cukup enak ya. Dibandingkan yang ini sih sama-sama enak sih, cuma mungkin beda orang, beda selera ya. Cuma gue merasa sih dua-duanya sama-sama enak. Cuma ini ada bagian sini itu karet loh. Jadi misalkan kalian gampang keringetan atau tangan kalian basah, jadi nggak terlalu licin. Kalau ini kan cuma polos aja gitu. Tapi ini bodinya lebih gede. Nanti gue compare deh ya. Gue bikin video khusus compare antara ini dan ini. So di sini gua coba rasain dulu, analognya juga smooth ya, di padnya enak juga, dan ya ininya juga enak sih. Action buttonnya ini empuk dan enggak terlalu dalam, jadi langsung kepencet L1 R1, L2 R2. Tapi ini L1 R1 dan L2 R2 nya nggak kliki, jadi nggak ceklik gitu ya, nggak cetek ya. Dan untuk tombol-tombolnya di sini ya ini kliki dan enak sih. So langsung aja di sini kita pairing ya, karena kepencet tombol home. Jadi untuk pairingnya biasanya sih buat Nintendo Switch itu pencet home plus ya. Oke, ini sudah nyala ya, dan sekarang kita masuk ke Nintendo Switch-nya. Kita masuk ke controller di sini. Oh enggak, dia belum deh. Coba sini kita home plus Y lagi. Ini kok nggak mau muncul ya, nggak mau pairing ya, nggak kayak kemarin ya. Oke, ini ada langsung ya. Oke, sudah ya, dan di sini sudah bisa terkoneksi. Dan kita tes analognya ya. Oke, di sini jadi kalian bisa lihat gue udah agak ke atasin, tapi dia belum ini ya. Nah, segini baru dia mulai gerak. Jadi ada bagian apa ya? Bagian ya istilahnya dead zone mungkin ya. Tapi masih bisa tuh. Ini sih masih akurat, cuma kalau kalian angkatnya dikit doang, itu dia nggak nggak bisa tuh. Tapi kalau misalkan kalian pakai kayak gini ya lancar, nggak bakalan masalah. Cuma kalau emang kalian mau perhatiin banget, nah kudu agak jauh dulu ya. Ini nggak jauh-jauh banget sih, karena kan kalian pas main pasti set kayak gitu ya, nggak terlalu masalah ya. So di sini kita langsung tes main saja Hyrule Warrior. Dan kalau kalian sadar ya, di sini ini mirip banget gak sih bodinya sama stick PS4 ya. Ini bentuknya kecil dan agak kayak gini. Jadi ini bentuknya itu mirip sticknya PS4. Dan untuk gyroscope-nya oke, lancar ya gyroscope-nya ya. Bam. Oke, di sini gue juga main enak banget sih. Cuma ya buat tipe controller kayak gini, yang satu analognya di atas dan satu analognya di bawah, itu jujur ya lebih enak buat main game-game kayak gini nih. Hack and slash, game action, game
musuh kayak gini. Oh, magnesis cuy, salah cuy. Kalau misalkan kayak gini kan dia analognya 2 di bawah dan sejajar. Jadi itu mungkin lebih enak buat main game FPS, game shooter yang mainnya itu kayak gini, bukan kayak gini ya. Kalau ini kan apa sih namanya, buat game-game kayak gini nih yang lebih banyak mencet action button, sedangkan game FPS itu kan lebih banyak mencet analognya itu kiri kanan main ya. Kalau ini kan cuma buat arahin kamera doang. Ya, ini intinya sih cukup enak sih. Aduh. Ya, ini cukup enak sih buat controller seharga. Oh iya, harganya gue belum sebutin ya. Ini harganya sih di bawah 200.000 sih. Kalau kalian mau cari, ini nggak nyampe 200.000. Ya, 150 juga ada mungkin ya. Kita ganti karakter dulu. Kalian cari aja di apa sih namanya, di e-commerce, di marketplace gitu. Kalian cari aja controller Switch atau ya pokoknya Nintendo Switch controller gitulah ya. Pasti ini yang keluar cuy, karena ini paling mainstream cuy. Ini paling mainstream dan paling banyak yang make. Dan kita pakai Eyang Impa di sini ya. Mantap sekali Eyang Impa. Kalau di Zelda Breath of the Wild-nya ini yang sudah 100 tahun. Setelah ini Eyang Impanya udah ini cuy, udah tua banget cuy. Di sini masih muda dia ya, masih seger. Masih bisa gelut anjir. Ya mungkin udah dulu ya sampai sini videonya. Dan intinya sih ini gamepad enak ya. Dan ya gue wajarin aja sih kalau misalkan ini gamepad bisa sebegitu banyaknya yang make dan sebegitu mainstreamnya, banyak banget yang make ya ini gamepad ya. Karena memang gamepadnya sendiri itu gue dari tadi main enak banget, nggak ada masalah sama sekali. Dan harganya juga cukup terjangkau, paling cuma 150.000 ini tuh. Bukan gamepad tipe gamepad yang mahal yang sampai 340-400.000, apalagi kayak Procon yang harganya bisa 800.000 sampai 1 juta ya. Ini cuma 200.000, nggak nyampe 150 paling, dan kalian sudah dapat gamepad dengan fitur ada ininya. Ada apanya sih namanya? Ada gyroscope, ada vibrationnya juga, dan gua sangat-sangat highly recommended ya. Jadi buat kalian yang mau beli gamepad, mungkin ini bisa jadi alternatif. Kalau misalkan menurut kalian gamepadnya si Procon Nintendo itu mahal ya. Dan di sini juga apa sih namanya? Ya pokoknya kalian kalau mau beli gamepad sih, misalkan menurut kalian Procon itu mahal ya, jadi gua saranin kalian beli ini aja nih. Ini harganya murah nih. Dan gue nggak tahu ya ini beneran bisa wake up atau ini cuma sebuah kebetulan saja ya. Gue pencet, gamepadnya nyala, layarnya nyala. Bam, gila. Ini kalau bisa beneran wake up sih mantep sih anjir nih. Beneran bisa wake up anjir. Nah ini gamepadnya mati ya. Mati. Kita pencet, nyala, layarnya nyala. Gue nggak tahu ya wake up itu kayak gimana untuk caranya di Nintendo Switch Pro controller, tapi di sini tuh ya gamepadnya mati, pencet tombol home, nyala, layarnya nyala. Waduh, kalau misalkan ini bisa wake up sih ini super worth it sih. Ya, mungkin itu aja video gue untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.